Uruf adalah kebiasaan yang baik yang terjadi di masyarakat tertentu dan kebiasaan tersebut tidak ada nas baik Al-Quran ataupun hadis yang melarang terhadap kebiasaan itu. Kebiasaan ini hampir sama dengan adat sebenarnya, tapi urf itu hanya fokus kepada adat yang baik. Apa perbedaan urf dengan adat? Urf itu yang diambil oleh ulama usul fikih kita hanya adat yang bersifat baik. Karena bisa jadi adatnya itu bersifat buruk, yaitu itulah adat fasid tadi. Ada adat sahih atau uruf sahih, ada uruf yang fasid atau batil. Uruf yang digunakan sebagai bagian dari sarana untuk mendapatkan hukum Islam adalah uruf yang bersifat baik. Pada masyarakat kita sekarang ini, apa kira-kira contoh yang sifat uruf yang sifatnya baik? Pada saat selesai sholat, kita zikir berjamaah, doa berjamaah, salaman berjamaah, kan ya kan? Ini sebagai sumber hukum bagi kita. Maksudnya apa? Kan kebiasaan masyarakat kita nih. Siap sholat, zikir bersama, doa bersama, dan salaman. Ini bagian dari uruf yang dianggap bagian dari uruf sahih. Adat yang bersifat baik di masyarakat. Apakah ini bisa dijadikan sebagai hukum? Apakah ini bisa digunakan ataupun apakah kita bisa mempraktikkan itu di masyarakat? Boleh-boleh aja. Apakah ada orang yang menentang ini? Pasti ada. Termasuk Salafi dan Wahabi. Mereka menganggap kalau tidak ada nas Al-Quran yang membolehkan, mereka menganggap itu batal. Tapi bagi kita yang menganggap bagian urf adalah bagian dari usul fikih, ulama usul fikih menyatakan hasil dari urf boleh dilaksanakan ataupun boleh diamalkan, boleh dikerjakan. Oke? Paham tadi kan perbedaan antara uruf dengan adat? Uruf yang kita anggap itu adalah uruf yang adat yang bersifat sahih, adat yang bersifat baik. Perbedaannya uruf dengan adat, ya adat bisa jadi yang bersifat batil ataupun fasid. Apakah kira-kira contoh yang adat yang bersifat fasid? Apa coba? Kebiasaan di masyarakat tertentu, mana tahu ada sesuatu, misalnya hujan nggak datang-datang. Iya, ada orang untuk mendatangkan hujan diambil sesajen, entah diapa-apailah, dilempar ke atas atau diapain semua. Ini batal ya, batil, sifatnya fasid, bukan urf yang baik. Ini tidak boleh dijadikan sebagai hukum, sumber hukum bagi kita, karena bersifat batil. Tapi kalau doa berjamaah, zikir berjamaah, doa berjamaah, salaman berjamaah, sah-sah aja. Oke, demikian mungkin. Iya, urf dalam pandangan ulama terkhusus ulama usul fikih menyatakan bahwa urf bagian dari sumber hukum Islam. Dari urf akan mendatangkan hasil hukum Islam. Berarti hasil dari uruf yang baik boleh dikerjakan, boleh dilaksanakan. Selama sifatnya baik. Kata kuncinya kebiasaan yang baik. Oke ya. Lanjut. Uruf dalam akad di masyarakat kita kan biasanya kan orang memahami uruf itu misalnya sigot akad itu tertulis, lisan. Ya kan? Ini yang biasa di masyarakat nih. Sebenarnya di samping akad tertulis, akad lisan dan juga akad tertulis, akad lisan dan juga akad pengakuan, bahasanya keridoan kedua belah pihak itu bagian dari akad. Kebiasaan yang ada di masyarakat itu misalnya kita beli makanan, ada struknya kan, bukti bayarannya itu bagian dari akad tertulis, sudah sah. Tidak usah lagi kita bilang, woi saya beli mangganya 2 kilo seharga segini, nggak usah. Ini yang tertulis ini
apa namanya, bil ya, bil atau stroke ya, itu sudah bagian dari akad tertulis, sudah sah. Tak usah lagi dibilang, tak usah lagi ditulis, saya beli mangga 2 kilo dengan harga segini, baru dibuat lagi akad apanya, saya jual mangga dengan harga segini pakai materai. Nggak usah. Oke? Kebiasaan yang ada, misalnya kita beli, kita terima bil, kita bayar, nggak usah lagi disebutkan akadnya saya beli, nggak usah. Karena bil yang kita terima ataupun struk yang kita terima itu bagian dari akad tertulis, sudah sah. Kalau contoh uruf yang lain apa kira-kira? Darah yang sedikit, kalau kita ini misalnya ini kan mau kurban, baju kena percikan darahnya sedikit, belum sampai seukuran kuku nih, dianggap, maksudnya belum penuh ini, dianggap darahnya sedikit bagi masyarakat kita. Tapi kalau nanti sudah banyak, misalnya muncrat darahnya ke kita, sudah banyak lewat seukuran kuku nih, sudah lewat batas uruf, batas kebiasaan yang dianggap sedikit, maka dianggap najis, tak boleh lagi dipakai pakaian itu untuk sholat. Oke? Darah yang sedikit dimaafkan. Makanya darah nyamuk, pada saat kita mukul nyamuk, darahnya sedikit kan, diginikan aja, darahnya dimaafkan, boleh dibawa sholat. Tapi kalau kita mau nyuci, boleh-boleh aja. Kalau kita tukang daging gimana Pak? Dicuci. Dia nggak kena segini banyaknya, sikit-sikit aja, kan ada kecil-kecil aja percikannya gitu. Iya banyak. Menurut dia itu sedikit atau banyak? Tanya kelompok tukang daging. Kalau bagi mereka itu sedikit, ya udah sah aja. Tapi biasanya mereka menganggap itu banyak. Dan darah yang banyak tidak sah dibawa sholat. Kalau darah yang masih belum sampai seukuran kuku kita, masih dianggap darah yang sedikit. Darah yang sedikit dianggap sah dan dimaafkan. Ulangi pertanyaannya. Bagaimana penyerapan adat atau tradisi ke dalam hukum Islam pada masyarakat Arab sebelum Islam? Iya, tradisi penyerapan hukum adat yang ada di masyarakat menjadi hukum Islam sudah terjadi dari dulu. Mohon maaf, jilbab Anda bagi yang perempuan dulu karena panas, perempuan itu biasa memakai penutup kepala, berasal dari adat. Bagi sebagian pendapat ulama mengatakan seperti itu. Jilbab itu karena panas di daerah padang pasir sana, banyak orang memakai penutup kepala. Oleh hukum Islam dilihat, turun perintah ayat yang menyuruh berjilbab, barulah disempurnakan yang penutup kepala, sekedar penutup kepala tadi disempurnakan menjadi bukan sekedar menutup kepala, tapi memang menutup anggota yang wajib ditutupi oleh hukum Islam. Berasal dari kata adat, berasal dari kata uruf yang baik. Uruf yang baik yang dibuat menjadi bagian dari hukum Islam. Itu termasuk jilbab yang Anda kenakan sekarang. Oke? Banyak sebenarnya adat yang diadopsi menjadi bagian dari hukum Islam, itu termasuk jilbab tadi. Oke ya, lanjut. Hanya pot sendiri ya kan? Lagi kuliah. Yuk. Udah tutup aja kuliah kita ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.